Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya warga Simeon Hana GKI Muntilan, kita bersyukur kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami tak boleh merasakan sapaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan firman yang akan kami renungkan bersama saat ini, itu pun kami yakini adalah wujud kasih Tuhan bagi setiap kami yang senantiasa menuntun, membimbing, supaya kami boleh menjalani kehidupan di dalam terang firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman hari ini sungguh boleh menyapa dan bahkan menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-17. Amsal 14 ayat 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya, satu kali lagi saya bacakan Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, Bapak Ibu, kemarin hari Selasa tanggal 7 Desember saya mengalami sebuah pengalaman yang cukup berkesan. Ya, jadi ceritanya saya mengurus keperluan di sebuah bank gitu ya. Karena kan sekarang ada aturan kalau kartu ATM harus menggunakan chip, kalau nggak pakai chip nggak bisa digunakan. Nah, karena saya sudah kelewat tanggal yang ditentukan gitu ya, maka kartu itu sudah tidak berfungsi. Jadi saya mau nggak mau harus ngurus ke bank. Ya, penerbit kartu itu. Nah, singkat cerita saya sudah datang ke bank itu pagi-pagi jam 7 dan sudah banyak orang yang antri di sana. Tapi belum bisa ambil nomor antrian karena banknya masih tutup. Nah, saya kembali lagi ke bank itu jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi itu tukang parkir yang di bank itu tuh sudah ngambilkan nomor antrian gitu ya buat saya, karena jam 7 tadi saya sudah datang gitu. Nah, karena saya kemudian merasa sudah aman nih karena sudah punya nomor antrian. Nomornya nggak banyak, 15 gitu ya. Nah, tapi lalu saya ninggal karena saya harus naruh mobil di cucian, baru saya kembali. Nah, setelah saya kembali ternyata nomor antrian itu sudah mulai dipanggil dan nomor saya kelewat. Tapi karena nomor saya awal, saya pede aja, saya datang ke satpam. Ternyata nomor pertama itu hanya nomor antrian kedatangan, bukan nomor untuk antri masuk ke bank. Karena nomor antrian yang pertama itu ditukar dengan nomor antrian yang baru sesuai dengan tujuan kita datang ke bank. Nah, saya dapat nomor antrian baru itu 25. Juga bukan nomor yang banyak gitu ya. Tetapi ternyata saya harus nunggu sampai menjelang jam 12 siang. Ya, jam 12 kurang seperempat itu saya baru terlayani. Padahal nomor saya 25. Nggak banyak sebenarnya ya. Nah, di situ saya belajar satu hal yang namanya kesabaran ya. Saya nunggu hampir 4 jam tanpa bisa melakukan apa-apa gitu ya. Dan saya belajar banyak tentang kesabaran. Ternyata tidak mudah untuk menjadi sabar. Kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari mendengar atau mungkin mengatakan, kita sendiri berkata, sudah habis kesabaranku gitu ya. Aku sampai di sini aja. Aku mau berhenti sabar. Nah, pertanyaannya buat kita adalah apakah sabar itu ada batasnya? Kalau kita merasa
sudah sampai di titik tertentu, maka kita boleh nggak sabar. Kalau orang lain sudah pada titik kebangetan gitu ya, maka kita boleh nggak sabar. Apakah begitu? Apakah sabar ada batasnya? Nah, ayat hari ini juga secara khusus bicara tentang kesabaran. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi ternyata hal yang pertama, kesabaran itu dikaitkan dengan kebijaksanaan. Ya. Kalau lekas naik darah disebut bodoh. Orang sabar bijaksana. Jadi sikap kesabaran itu terkait dengan kebijaksanaan. Bukan hanya itu, dalam 1 Korintus pasal 13, ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang kasih, kata pertama yang dipakai untuk menjelaskan kasih adalah sabar. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Jadi kesabaran juga ada kaitannya dengan kasih. Ungkapan kasih, ya, gambaran kasih yang macam-macam itu salah satunya adalah kesabaran. Jadi kalau di Amsal tadi kita melihat sabar itu kaitannya dengan kebijaksanaan. Dalam 1 Korintus pasal 13 kita melihat kaitan kesabaran itu dengan kasih. Nah, pertanyaannya, kalau sabar itu berkaitan dengan kebijaksanaan, berkaitan dengan kasih, apakah kemudian sabar itu boleh berhenti? Apakah sabar itu ada batasnya? Apakah kasih ada batasnya? Apakah kebijaksanaan, hikmat ada batasnya? Tentu tidak, gitu ya. Karena kalau kesabaran itu ada batasnya, kita sampai pada batas habis kesabaran, maka itu bukan lagi sabar. Ya. Yang namanya kesabaran tidak ada batasnya. Kenapa? Karena kesabaran adalah bentuk pengendalian diri terhadap diri kita agar tidak dipengaruhi oleh pihak luar. Ya, pihak luar itu bisa situasi, ya, seperti yang salah satunya contoh sederhana yang saya alami, kesabaran dalam menghadapi situasi yang tidak kita harapkan, kesabaran dalam menghadapi sakit, kesabaran dalam menghadapi pergumulan, kesabaran dalam menghadapi berbagai hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, gitu ya. Ketika kita bisa mengendalikan diri dari segala bentuk sungut-sungut, keluh kesah, gitu ya, itu bentuk kesabaran. Kita sabar menghadapi situasi yang terjadi di sekitar kita, khususnya yang tidak kita harapkan. Tetapi kesabaran juga berkaitan ketika kita berhadapan dengan orang lain yang bersikap tidak seperti yang kita harapkan, ya. Ketika orang lain melelahkan, ketika orang lain menjengkelkan, bagaimana kita bisa punya kesabaran, ya, yang nggak ada batasnya dan nggak pernah habis. Ketika kita merawat anggota keluarga kita yang dalam keadaan sakit, sebagai manusia tentu kita lelah, tetapi bukan berarti kelelahan kita bisa menjadi alasan untuk kita tidak sabar. Ketika kita menghadapi orang yang kita kasihi dengan segala pergumulannya, tentu kita juga mau menerapkan kasih. Dan yang namanya kasih tidak ada habisnya, termasuk kesabaran. Kesabaran tidak ada habisnya. Kita mau lihatnya kepada Tuhan. Tuhan juga sudah lebih dulu menunjukkan kesabaran kepada setiap kita. Apa jadinya kalau Tuhan itu nggak sabar? Kita manusia, ciptaannya yang dikasihi luar biasa, tetapi kadang kita itu bandel, kita itu nggak tahu diri, kita itu menjengkelkan. Tapi Tuhan tetap sabar kepada kita. Buktinya dia tetap mengasihi kita, dia tetap setia menemani kita setiap hari, Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kita. Kita manusia yang berdosa ini tidak dihukum, tetapi tetap dikasihi. Itu bukti kesabaran Tuhan. Maka kalau kita sudah lebih dulu merasakan kesabaran Tuhan, maka biarlah kita juga terus dimampukan untuk
meneladani kesabaran Tuhan itu dengan juga tetap menerapkan kesabaran di dalam kehidupan kita, baik itu untuk situasi yang kita hadapi maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur betapa luar biasa kasih-Mu kepada kami. Kasih yang tidak pernah tergoyahkan dan kasih yang tidak pernah berubah apapun keadaan kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang senantiasa sabar menghadapi kebebalan kami sebagai manusia. Engkau senantiasa sabar di dalam mendampingi kami sebagai manusia yang senantiasa membutuhkan tuntunan Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang senantiasa sabar untuk mengampuni dosa-dosa kami sebagai manusia. Maka ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh juga memiliki kesabaran yang tidak pernah habis, kesabaran yang tidak ada batasnya di dalam kami menjalani kehidupan ini. Khususnya ketika kami berhadapan dengan situasi atau keadaan yang tidak menyenangkan bagi kami, tidak sesuai dengan yang kami harapkan, maupun ketika kami harus berhadapan dengan orang-orang di sekitar kami yang kadang menjengkelkan, yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki, tetapi dengan kesabaran yang dari Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan yang menghasilkan berkat buat orang lain. Kehadiran kami membawa kedamaian melalui kesabaran yang kami punya. Tuhan tolong kami di dalam menjalani kehidupan ini dan terkhusus untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini perenungan firman Tuhan bersama saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku.
Hidup ini sudah jadi berkah.